Baik, sahabat cerdas, selamat pagi semuanya. Kita ada di podcast seru. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi ya Pak, kalau nggak salah ya. Asistensi. Ada namanya itu Inovasi, Sipoltak ya. ya. Tapi kalau saya search di Google, Sipoltak dari Medan. Dari Medan. Rajaminya itu. Kalau ini dari Gresik. Dari Gresik, alhamdulillah di Gresik ini. Jadi lokal ya Pak ya. Iya lokal. Jadi Sipoltak itu adalah asistensi pojok online lalu lintas ternak dan produknya. Jadi disingkat Sipoltak. Di sini saya lagi dengan Bapak Vicky Mustafa. Mungkin nanti bisa kenal dulu ya Pak ya. Ya. Dari mana, lalu juga selaku apa di Dinas Pertanian. Monggo Pak Vicky. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Vicky Mustafa MSc. Saya sebagai kepala bidang peternakan di Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Jadi juga saya dokter hewan dari UNER. Dari UNER, wah. Ya, kalau punya hewan ternak, hewan kesayangan, bisa menghubungi saya. Kampus C dong. Kampus C. Ya, kampus C. Sama-sama dari UNER nih. Di kampus apa itu, Mas? Kampus B, Pak. Kampus B. Sastra Jepang. Sastra. Mantap. Oke. Baik, Pak Vicky. Ini saya manggil Pak Dokter nih. Iya, siap. Nah, kalau di Dinas Peternakan ya, itu ranahnya hewan apa aja yang ada di mencakup di Gresik ini? Jadi kalau di bidang peternakan kita menyangkup semua tentang hewan. Jadi nanti bisa ada hewan ternak, hewan kesayangan, juga ada hewan liar. Jadi ada 3 itu. Plus produknya, plus obatnya. Jadi semua perizinan tentang tadi yang disebutkan itu ya ada di bidang peternakan itu. Berarti kayak sapi, susunya, susu bubuk, walet, semuanya yang berhubungan dengan hewan itu. Sapi, walet, ayam juga nggak Pak ya? Iya, ayam, kambing juga, telur. Iya. Belum ada macan ya Pak ya? Di sini belum ada macan, cuma kita pernah nangani beberapa seperti monyet, ular. Ada ya? Sama-sama hewan liar. Iya. Oh ya, berarti memang kayak khususnya hewan ternak ya, seperti sapi, walet yang memang lagi booming dan lagi bukan booming sih, yang memang tinggi harganya ini walet ya Pak ya. Walet yang hewan liar juga termasuk. Kalau macan mungkin sudah pernah masuk sini 3 trio macan. Trio macan. Di luar wewenang saya itu. Pak Dokter saya tidak bisa meriksa. Bisa ini. Nah ini mungkin dari BKPSDA mungkin yang harus menangani kalau macan, apalagi trio macan itu susah itu. Baik sahabat, kita juga membahas mengenai Sipoltak ini. Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan nih, yakni secara singkat apa itu Sipoltak dan mengapa asistensi ini diluncurkan? Jadi kita di Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu kan ada aplikasi yang cukup bagus namanya ISIGNAS, Integrated Sistem Kesehatan Hewan Nasional. Jadi semua yang berhubungan dengan hewan itu di situ. Tetapi dari situ kita berkaca, yaitu banyak peternak itu yang masih tradisional dan masih awam tentang teknologi tersebut. Padahal itu teknologi sangat membantu. Maka dari situ kita muncul inovasi. Kebetulan kita ada pengadaan komputer yang cukup mumpuni untuk melakukan itu, dan kita ada ruang pojokan yang memang masih kosong, kita fungsikan untuk membantu para peternak yang akan melalui lintaskan ternak dan produk-produknya. Jadi nanti ketika ada para peternak yang datang ke kantor, kita ajari bagaimana caranya sehingga nantinya peternak itu izinnya cukup dari rumah. Tidak usah lagi ngirim surat, tidak usah. Jadi semua dari rumah, tinggal klik aja dari rumah, sudah bisa kirim ke seluruh Indonesia. Gitu. Baik, berarti secara online ya Pak ya? Secara online kirimnya nanti. Nah kan aplikasi kan gini Pak, kalau ngomongin peternak ya kan kebanyakan di Gresik ini memang awam mengenai digitalisasi dan mungkin peternak-peternak yang
punya ternak gitu kan memang orang-orang yang sepuh gitu kan. Ya, nah itu bagaimana Pak Dokter dari atau Distan memberikan pengarahan atau pengertian kepada para peternak tersebut. Nah, ini jadi menarik ini pertanyaannya. Jadi memang kalau pertanyaannya tentang apa itu peternaknya itu sapi itu biasanya sepuh-sepuh. Tapi kalau yang kambing domba itu muda semua di Gresik ini. Relatif umumnya muda, masih muda maksudnya. Kok bisa gitu? Karena mungkin kalau kambing domba ini di Gresik ini kan lagi apa itu namanya sedang naik daun dan memang muda, lebih muda. Jadi di Gresik ini peternak kambing dombanya relatif mudah semua. Lah, tadi kembali ke pertanyaannya. Jadi awalnya para peternak itu pasti gelisah. Wah, gimana ini pakai digital ini? Iya, memang kan awam. Tapi setelah kita kasih pengertian, justru mereka malah senang. Karena kenapa? Saya kasih contoh. Bapak-bapak peternak itu datang pasti insya Allah banyak yang membawa anaknya. Jadi kita ajari anaknya. Tapi atas nama bapaknya. Setelah kita ajari, kita kasih tahu manfaatnya. Setelah tahu manfaatnya, nanti masnya tolong nanti kalau mau kirim selanjutnya bisa langsung di rumah. Kalau masih bingung bisa telepon hubungi si Polta. Nah, si Polta itu nanti ada 3 serikandi-serikandinya. Nah, serikandi yang akan membantu teman-teman peternak itu. Jadi ketika jenengan mau kirim sesuatu, kirim sapi ke Jakarta, jenengan tinggal klik aja di apa itu aplikasinya itu. Nah, nanti di sana akan mengeluarkan surat persetujuan. Oh, berarti setelah dari pusat gitu. Dari pusat mengeluarkan surat persetujuan. Surat persetujuan nanti akan masuk ke akunnya dokter hewan yang ada di sekitar rumahnya peternak tersebut untuk memeriksa sesuai dengan permintaan dari yang dituju. Setelah diperiksa oleh dokter hewan, kita datang gratis ini. Kita datang ke rumahnya gratis, kita periksa juga gratis. Dokter hewan yang bertugas itu akan mengeklik oke. Setelah oke, surat akan keluar. Setelah surat keluar itu sudah tinggal ngeprint berangkat. Nah, tidak perlu wirawiri ke Jakarta, tidak perlu ke Surabaya, juga, ke provinsi, tidak perlu, tinggal cukup klik. Kalau bingung bisa menghubungi Silpota atau akan kita buatkan akun sampai bisa. Nah, sampai paham gitu. Sampai paham. Kalaupun di rumah lupa, telepon lagi, kita pahamkan lagi bisa. Nah, baik, karena kan ini bisa memang juga kita asistensi dari kantor bisa. Jadi kalau ada yang sudah percaya, insya Allah kita percaya tidak akan itu bisa apa akunnya apa, nanti bapak inginnya apa, nanti kita bantu asistensinya seperti itu. Berarti juga ini adalah inovasi ya Pak ya? Inovasi dari bidang ini untuk mempermudah lah. Mempermudah peternak agar nggak misalnya butuh izin nggak harus bolak-balik gitu kan. Bolak-balik iya. Jadi nanti repot juga gitu kan. Repot juga. Kan kalau kemarin waktu bersama Pak Vicky kemarin waktu sidak PM kemarin kan memang kalau peternak sapi kan memang sepuh-sepuh. Nah itu makanya kok semua sepuh. Kalau memahamkan ini bagaimana itu, yang itu menjadi penasaran itu Pak. Baik. Nah kan ini namanya kan Sipol itu asistensi pojok online, lalu lintas ternak dan produknya. Nah mengenai produknya itu, selama ini yang dihasilkan dari peternakan di Gresik ini apa aja Pak Vicky? Jadi kalau boleh tahu nih. Kalau dari di Gresik ini kan memang yang paling banyak lah. Ya, memang di Gresik ini kan kota industri. Ya. Justru karena kota industri itu mendatangkan banyak pendatang yang membutuhkan salah satunya protein hewani. Jadi di Gresik ini banyak mendatangkan daging seperti ayam atau enggak ayam hidup biasanya karena motongnya di Sidowungu itu banyak sekali. Yang pertama ayam itu paling banyak. Itu di Sidowungu itu pemotongan ayam dan keluar masuk ayam itu 30-40% yang kita makan di Jawa Timur itu ayam dari Sidowungu. Karena satu hari dia motong sekitar 100.000 cukup unggas sampai 150.000 setiap hari itu ya, mulai dari ayam potong, ayam burung dara, bebek, terus puyuh, itu semua ada di situ ya. Itu salah satunya. Yang kedua sapi kita punya RPH yang sudah sertifikat halal, sudah sertifikat NKV,
semua juru sembelihnya juga sudah sertifikat nasional. Itu juga besar pemotongannya, relatif besar, antara 15 sampai 20-an sehari motongnya. Itu. Terus yang kedua, produk susu baik. dari luar negeri. Itu juga banyak pabrik seperti Top Kopi, Garuda Food, Berika Lebot, itu impor susu bubuk itu dari luar negeri, itu rekomnya juga dari kita itu. Oke, jadi baik. Banyak sekali yang itu produk-produk ternak yang baik masuk maupun keluar. Iya. Padahal cukup banyak. Kalau banyak ayam aja 150.000 per hari, hampir 100.000 sampai 150.000 per hari ayam potong. Baik. Nah Pak Vi, kan kalau lihat lihat demografi lah. Iya. Entah ini benar atau enggak. Iya. Mungkin bisa dikoreksi. Kalau peternakan itu di Gresik, banyaknya ada di wilayah selatan gitu, Pak. Iya. Bener nggak Pak ini, Pak? Jadi sebenarnya kan ada kantong-kantongnya. Selatan ya ada, utara juga ada. Selatan mungkin cenderung pada sapi, kambing domba dan sapinya. Tapi juga utara ya ada kambing dombanya, tapi tidak terlalu jauh. Iya. Tapi utara ayamnya juga lebih banyak, ayam petelurnya daripada selatan. Memang seimbang lah utara dan selatan ini. Tapi sebenarnya kalau secara umum potensi kita itu sebenarnya potensinya itu sebagai penggemuk aja sebenarnya. Jadi para peternak itu beli terus digemukkan di Gresik. Kecuali kambing domba sudah mulai sangat pesat berkembang, banyak breedernya. Pembibitannya banyak. Yang kambing domba. Kalau sapi lebih cenderung penggemukan. Jadi beli di desa-desa di luar Gresik digemukkan, atau beli sudah gemuk dipotong di Gresik, ditaruh di kandang untuk stok aja. Sehari 2 hari seminggu baru dipotong ke RPH yang ada di Gresik. Berarti karena memang ini kita kota industri, tanah mahal. Iya. Berarti antara selatan dan utara seimbang ya Pak? Seimbang. Kalau setahu saya kalau di utara kan memang ikan, atau makanan laut yang memang unggul gitu kan. Lebih unggul ya. Benar. Berarti ini kalau Pak Dokter adalah seimbang ya. Seimbang peternakannya. Baik, nah Pak Dokter, mengenai respon masyarakat nih atau respon peternak mengenai Sipolta ini bagaimana? Apakah menerima dengan baik ataukah masih ada yang bingung atau gimana Pak Dokter? Kalau jadi begini perbedaannya. Kalau semakin bagus Sipolta ini akan orang yang datang ke Sipolta akan semakin jarang. Karena kenapa? Sekali kita ajari sudah paham, pulang tinggal telepon aja, tinggal apa. Jadi kita di sini ini jangan sampai lah peternak yang sudah jauh. Kalau zaman dulu kan memang ngurus di dinas, bawa surat, nunggu di rumah kapan ya suratnya turun. Lah sekarang ini kalau ada peternak kita pahamkan sampai paham baru boleh pulang. Berarti nanti harus paham baru boleh pulang boleh pulang, karena nanti ngeceknya bisa dari HP. Dari HP berarti dari HP. Surat saya ini apakah sudah sudah diterima sama Jakarta atau gimana ya? Oh, Jakarta sudah nerima. Kok belum dibalas? Bisa juga nunggu. Di situ ada surat sudah dibalas, tinggal download. Oh, sudah dibalas. Syarat-syaratnya apa? Masukkan ke akunnya dia. Nanti dokter hewan datang. Dokter hewan yang bertugas di sekitar situ. Umpamanya daerah Panceng ya ada bertugas di Panceng. Jadi tidak perlu dokter hewan dari sini ke Panceng, enggak. Jadi sangat mempersingkat waktu. Dokter hewan datang, dilihat sapinya sesuai, tinggal klik di HP-nya. Dia punya aplikasi juga per dokter hewan di Gresik. Tinggal klik, muncul surat izinnya. Nah, surat izinnya dikonfirmasi oleh dokter hewan PUV namanya. Setiap kabupaten ada pejabat otoritas veteriner. Jadi yang menandatangani surat keluar masuk. Kebetulan saya sendiri. Jadi kalau dokter hewan sudah meriksa yang di lapangan, sudah oke semua, tinggal diklik. Tanda tangannya juga tanda tangan digital. Orangnya sudah nggak perlu ke sini, tinggal ngeprint. Kalau nggak punya print ya ke warnet, apa pinjam tetangga. Terus enak, nggak usah wirawiri, sangat hemat. Tinggal bawa sapinya, suratnya dibawa, sudah. Oke, berarti memang sangat inovasi yang sangat memudahkan ya Pak. Sangat memudahkan. Jadi memang Insya Allah nggak harus bolak-balik karena kan memang sekarang kan digitalisasi ya, semuanya online. Serba online, serba tinggal klik gitu.
Kalau tahu dibolak-balik wajib biar nggak gosong. Bener. Iya. Tempe juga. Iya. Itu wajib dibolak-balik. Kita jangan sampai bolak-balik lah, capek. Iya. Berarti semua bisa dilakukan dari gadget dong. Bisa. Nanti kita ajari download Sampai paham ya, Pak. bagaimananya, iya. Sampai paham. Nanti bahkan nanti dibuatkan akun sama passwordnya kita nanti catatkan di kertas, suruh moto anaknya, disuruh bawa. Jadi sampai paham baru boleh pulang. Iya. Nah, kalau nggak paham nggak boleh pulang. Kalau nggak paham ya besok remedi. Remedi benar tuh gitu. Kalau nggak paham besok remedi, wajib remedi harus A plus juga. Nah, itu manfaat loh ini. Iya benar. Untuk dirinya sendiri bukan untuk kita. Benar tuh. Karena kan memang melihat era sekarang makin lama makin canggih, bahkan belanja pun pesan apapun bisa dari online. Nah, kenapa kalau nggak ini juga di online kan saja agar lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah. Baik. Tantangannya apa sih Pak? Pak Dokter mengenai memberikan pemahaman ke peternak ini yang ada di Gresik. Iya, kalau saya teliti dan saya pahami itu tantangannya itu pada peternak-peternak yang sudah sepuh atau peternak-peternak yang gaptek. Itu sangat sulit sekali. Ya, karena apalagi kalau HP-nya itu HP jadul yang hanya ada angka sama SMS saja, tidak yang poliponik. Iya, poliponik. Nah, itu kesulitan. Tapi insya Allah dengan kepercayaan dari peternak dan kita juga asas pembinaan, ya kita buatkan akun yang disimpan oleh teman-teman dari Srikandi yang ada 3 orang ini yang menjaga di situ. Jadi kalau dia nggak punya anak, dia sepuh, nggak tahu HP-nya juga, kita buatkan akun yang kita simpan di kantor. Jadi dia tinggal telepon, Pak. Bahkan HP-nya nggak ada kameranya. Jadi itu juga sulit juga. Jadi tinggal kita telepon, kita simpan di arsip kita nama dan passwordnya, akunnya beliau. Jadi kita buatkan email, kita bantu sampai nanti beliau yang sapinya ternakan sampai laku atau sampai beliau punya asisten atau karyawan atau yang bisa membantu dia. Gitu. Kita simpan akunnya itu di kantor. Baik, karena memang kalau ngomongin masalah gadget kan sekarang kan apalagi orang-orang sepuh itu sangat-sangat idealis ya Pak ya. Wis gak usah sing aneh-aneh, HP wis cukup. Padahal ini ada suatu kebutuhan. Bukan lagi gaya hidup. Karena kebutuhan. Ada kamera itu untung-untungan. Nah, itu. Berarti sangat-sangat Pak ya? Didampingi ya. Sampai punya akun, sampai keluar izinnya juga. Seperti itu. Jadi yang dampingi 3 Srikandi juga masih muda dan cantik juga. Jadi biar lebih nyaman, lebih cepat merasuk ya. Merasuk. Nah, itu Pak kalau ngomongin strategi nih dari Dinas Pertanian, bagaimana mengenalkannya dan mengedukasi peternak mengenai si Poltak ini Pak? Jadi sebenarnya ini kan bukan untuk umum sebenarnya. Jadi promosinya ya cukup di kantor, di ruangan tersebut dibuat nyaman. Kita kasih spanduk, tulisan, informasi. Nah, ketika ada orang yang minta perizinan pasti sudah njujuk ke situ. Jadi tidak perlu di media atau bagaimana, karena pasti kalau ada izin atau apa pasti akan merujuk ke tempat kita. Kemudian kita kasih tempat yang nyaman, yang enak. Kita kasih teman-teman yang Srikandinya itu yang luwes, yang grapya, itu saja. Nanti mereka akan ngasih tahu teman-temannya, sekarang izin enak loh. Nah, gitu. Jadi kemudian kita rekap semuanya. Jadi besok sudah nggak perlu lagi ke kantor. Tinggal telepon, bingung lupa passwordnya apa, tinggal telepon, tinggal kita itu. Jadi benar-benar simple dan mengena. Jadi simpel tapi kena. Jadi tidak perlu biaya banyak, tidak perlu ribet-ribet. Pokoknya siapa yang minta izin datang 1 kali sudah paham. Jadi sangat-sangat ideal agar nggak bolak-balik juga kan. Seperti tadi kalau tahu harus dibolak-balik. Agar nggak gosong. Kalau ini nggak boleh bolak-balik. Kalau bolak-balik gosong. Tambah gosong karena Gresik panas. Baik. Luar biasa. Nah, mengenai si Poltak ini Pak. Pak Dokter, targetnya apa nih untuk
ke depannya untuk menjangkau para peternak ini bagaimana? Apakah Kalau semuanya harus paham atau Cipoltak bagaimana? ini kebalikan dari beberapa kegiatan yang kalau kegiatan-kegiatan semakin banyak semakin sukses ya. Kalau Cipoltak ini semakin sedikit yang datang itu semakin sukses. Berarti para peternak sudah sangat paham, sudah sangat bisa melakukan di rumah. Berarti semakin tidak ada yang datang semakin sukses. Berarti semakin sedikit yang datang itu semakin sukses. Tadi hampir sama dengan pengaduan ya. Gitu Jadi kalau semakin yang datang ini kok bingung nggak bisa-bisa, berarti kita tidak sukses. Tapi kalau sekali datang sudah bisa, sudah paham, berarti kita sukses. Oke, berarti minimal dapat pahala. Pahala. Baik nih. Nah, Cipoltak ini mulai kapan, Pak Vicky? Mulai 2024. Launchingnya tahun? Awal 2024. 2024 ya. Karena aplikasi untuk lalu lintas ini kan 2023 itu kan kita dulu pemerintahan dulu yang di sounding dulu sama pusat. Kalau sudah paham baru diwajibkan. Dan kalau nggak salah itu wajibnya kalau nggak salah itu 1 April 2024 kalau tidak salah. Nah sebelum itu kita sudah meluncurkan karena wajib kita kan ya ingin membantu peternak kita. Kalau tidak ada peternak namanya dinas bidang peternakan, kalau tidak ada peternak nggak kerja. Makanya kita harus membantu para peternak salah satunya dengan ini. Jadi ketika sudah wajib ada solusi. Itu jangan hanya wajib saja mereka bingung. Nah ini baik, berarti memang harus bisa ada jadi ini satu-satunya. Iya. Nah, berarti 1 April sudah setahun dong ini. Ini kan juga April 2024. Ya, 2024. April. Berarti sudah jalan setahun. Sudah jalan setahun. Itu kalau dari Pak Dokter sendiri nih, skala berapa peternak yang sudah paham mengenai Cipoltak ini? Kalau dari teman-teman yang hampir tidak ada yang datang kembali, berarti ya alhamdulillah mendekati ya. 100%. Kalau tidak ada yang datang kembali untuk bingung mengenai aplikasi ini. Ya, cuma ya 2 pertanyaan juga itu nggak datang itu paham atau itu kan belum ada survei. Tapi kalau dari lihat laporan yang dari yang surat yang saya keluarkan itu kok berarti paham gitu loh. Baik. Berarti antara paham atau tidak, tapi kita tetap harus mengedukasi ya, Pak. Tapi kalau lihat dari kan ada suratnya kan nanti kan kita klik kalau sudah mereka paham otomatis akan surat izin dari POV kan keluar. Berarti kan sudah paham. Kalau kita klik surat pengantarnya nanti pada ternaknya itu kan muncul di situ. Berarti kan yang diajari kemarin paham, makanya dia bisa sampai bisa mengeluarkan surat itu, minta surat untuk keluar atau masuk hewan. Jadi ternak itu produk dan produknya keluar masuk itu harus izin melalui aplikasi itu. Jadi bawa masuk ya izin, bawa keluar ya izin. Bawa masuk kalau jenengan kemarin ada mungkin yang beli sapi dari Banyuwangi, jenengan beli sama peternak di sana. Nanti dokter hewan sana yang meriksa. Jadi jenengan enggak usah menghubungi dokter hewan sana, cukup dari aplikasi situ. Dengan sendirinya ada dokter hewan yang berwenang datang ke sapi yang mau jenengan beli. Dan itu gratis. Gratis. Berarti memang itu jenengan ya. Enak, sapinya sudah diperiksa sehat. Jadi sudah enak sekali. Berarti memang sangat-sangat mudah kan, tinggal klik aja ya. Klik aja dan apapun yang akan masuk itu harus izin, yang mau keluar juga harus izin. Ya. Baik, luar biasa. Memang asistensi pojok online, lalu lintas ternak dan produknya. Jadi ada ternaknya, ada produknya. Nah, dokter mengenai ternak nih, untuk kedepannya, apakah ada rencana atau target-target dari bidang peternakan nih? Akan nambah ternak apa lagi nih? Kalau boleh di-spill. Jadi gini, apakah ada? Tadi kalau menurut saya pribadi, untuk pekerjaan sekarang sulit, tetapi ada satu pekerjaan yang sangat potensial, yaitu peternak. Peternak itu tidak butuh lahan-lahan yang terlalu luas, bisa dilakukan di sentra-sentra peternakan di Gresik. Jadi
ini saya harap itu peternak itu semakin sejahtera. Lah, salah satu yang kami lakukan ini bisa sekaligus promosi. Ini nanti kita akan mengadakan promosi peternakan kambing domba dengan lari bersama kambing domba 1K. 1 kilo. Iya. Nanti bertabur maraton hadiah. dong. Tidak lari nih, kita pakai maraton. Kalau maraton kan 42 kilo. Ya 42 ke atas. Ini lari bersama kambing domba namanya Kurban Runners 1K. Tanggal 5 Juni. Ini pertama kali di Indonesia. Di mana itu, Pak Dokter? Di Gresik di Kalitutup. Lari dengan kambing domba. Lari dengan kambing domba 1K. 1 kilo. 1 kilo. Nanti mendapatkan medali. Ya mendapatkan, jadi nanti gini konsepnya. Kenapa kok kita lari bersama kambing domba? Itu yang kita bawa kambing domba yang terbaik unggulan di Gresik dengan berlari 1 kilo. Yang akan beli nanti kambing itu tahu ini kambingnya sehat, pasti yang sehat. Kalau enggak sehat diajak lari ya lemes. Nah, ini promosi yang menarik bagi teman-teman yang pengen beli kambing domba asli Gresik dan kualitas unggul, bisa datang, bisa lihat, nanti nunggunya di finish. Oh, ini pasti kambing terbaik karena kita ajak lari. Oke, berarti kalau kambing domba yang sehat tuh yang sampai finish bisa kenceng tadi. Itu peluang yang paling sehat. Peluang paling sehat. Pasti yang dibawa peternak ini kan ikut peternak semua. Dan ada perusahaan yang kita sounding untuk kan gini, perusahaan tuh kadang-kadang kan perlu wadah media untuk memberitahu bahwa mereka nyumbang. Lah nanti bisa bawa kambingnya ditulisi, ini sumbangan dari PT apa, ini sumbangan dari toko apa, dibawa ke sana. Jadi memberitahukan kalayak bahwa mereka itu ya nyumbang. Ya itu bisa jadi ajang promosi. Yang kedua, peternak-peternak yang punya kambing yang besar-besar apa juga bisa mempromosikan ternak ini loh, ternakku bagus untuk ini, saya ajak lari aja kuat. Nah, ini sehat. Nah. Oke, nama acaranya Pak Vicky apa? Tadi Kurban Runners 1K. Kalitutup Gresik 2025. Mirip itu dong, apa? Drag race ya. Drag race lurus terus kan. Jadi kalau ini bukan drag race, seperti running acara running 1 kilo maraton, ya. ada yang 5K, 10K. Tapi ini membawa kambing. Nah, kalau misalnya nggak sehat yang dampingi. Loh, sebelum diizinkan nanti kan dapat nomor dada, ya diperiksa dokter hewan dulu. Nanti kita periksa, kalau kelihatan enggak boleh ikut. Enggak boleh ikut. Kita juga menyediakan ambulan untuk kambing yang pingsan. Tapi sebelum acara waktu daftar, kita periksa dulu. Kalau memang kambingnya sakit, kita tidak izinkan dengan tanda tidak mendapatkan nomor dada. Ada nomor dadanya. Nanti kita yang berhasil kita kasih medali. Inovasi ini, Kurban Runners. Ini lah harapan kita, ini promosi produk peternakan. Saya inginnya sih nanti bisa seperti Bandeng Kawak. Tapi ini dari peternakan dan acaranya simpel dan pasti seru, pasti rame. Itu yang lari kambingnya aja atau sama peternaknya? Ya sama peternaknya. Kalau kambingnya saja, ya hilang nanti kambingnya. Saya nempuhi. Nah, kalau misal yang pingsan yang peternaknya Pak? Ya kan cuma 1 kilo, Mas. 1 kilo. 1 kilo kan dekat sekali. Iya kan ndak itu. Makanya kita kasih harapan hanya 1 kilo dan itu bukan lari yang harus finish cepet-cepetan, bukan. Nanti ada beberapa hadiah, kambing yang terbesar, kambing yang paling seni, paling genetiknya bagus, juga kambing favorit paling menarik bajunya atau itu kita kasih hadiah dan beberapa door prize. Luar biasa. Ini tidak ada pendaftaran, gratis, tapi pendaftarnya wajib diperiksa, wajib online nanti daftarnya. Monggo kalau jenengan punya kambing domba, saya nggak punya bisa kambing, saya punya ayam warna-warni itu. Oh bisa nanti disumbangkan ayamnya. Jangan. Jangan dokter. Itu beli pasar itu. Oh 5.000 dapat 2. Kebetulan ini kambing domba runners, bukan ayam runners. Mungkin besok ada ayam runners berapa kilo. Nah itu kapan? Tanggal 5 Juni. 5 Juni. Pasti rame insya Allah. Ini meriah. Satu-satunya di Indonesia. Bisa diliput itu sama tim Suara Gresik. Bisa nanti. Ini ya ini kan intinya promosi peternak, Mas. Jadi nanti ada dua tujuan kita. Yang pertama itu peternak bisa ikut
mempromosikan ternaknya, jualan kasarannya, tapi dengan metode berbeda. Perusahaan-perusahaan yang akan menyumbang juga bisa memamerkan dalam tanda kutip ini loh rek, kita nyumbang loh perusahaan. Jadi bisa masyarakat khalayak umum tahu itu. Yang ketiga, meningkatkan orang yang mau ingin berkurban dengan kualitas yang baik. Jadi setelah lihat, saya besok tak kurban rek, tapi masuk kambingnya masa yang jelek, soalnya kan disuruh lari, pasti kambing yang harus yang sehat. Siapa tahu nanti dilihat mertua rek. Berarti kan dia harus bawa kambing yang bagus. Malu lah. Baik. Calon mantu. Kasarannya kan gitu. Baik. Iya. Berarti kalau di Gresik itu ada kontes bareng kawak. Nah, ini juga akan ada peternaknya. Kita harapan kita sebagai itu menjadi kurban runner 1K. Mungkin untuk para sahabat cerdas yang di luar sana yang mungkin punya kurban, punya hewan ternak ternak kambing, lalu juga ayam, domba gitu kan, atau apapun lah yang bisa diternak itu bisa dikitkan. Mungkin nanti kalau habis kambing, Pak Dokter, bisa juga ayam. Ayam bisa. Ayam atau kucing. Maksud saya ayam sorry kita ayam sorry. Sementara masih domba maksudnya. Ayamnya ayam sorry. Iya. Jadi gini, untuk jadi ini bersambung Mas. Inovasi kita itu bersambung. Habis di Poltak kita promosi. Jadi setelah promosi mereka bingung, ini mau ada yang beli dari Surabaya atau apa. Langsung kita bantu di tempat itu juga. Ayo kita izinkan, ayo kita cari izin gitu. Jadi langsung bisa dibawa pulang ke Surabaya atau Sidoarjo atau ke berarti langsung bisa dibeli waktu event itu ya. Bisa dibeli, kita bantu ngisinya melalui si Poltak Mobile. Oke, luar biasa ini dari Pak Dokter Vicky ini. Iya. Nanti masukannya ayam, nanti insya Allah karena kita kalau ayam ini belum potensi di Gresik. Maksudnya potensi pasarnya, tapi peternaknya belum potensi, maksudnya belum banyak. Tapi kalau kambing domba itu sangat potensi. Makanya kita promosinya kita pikirkan dulu yang promosi kambing domba ini. Oke, luar biasa Pak Vicky. Nah, terakhir nih Pak Vicky, mungkin pesan untuk para sahabat cerdas di luar sana, untuk para peternak Gresik sih umumnya, agar mau beradaptasi dan juga berpartisipasi agar paham nih mengenai si Poltak. Ada nggak pesannya? Jadi gini, pesan-pesannya secara umum, si Poltak itu kan hilirnya, hulunya itu ayo kita bertani dan beternak. Bertani beternak itu insya Allah akan membawa kesejahteraan. Loh kok tahu? Bapak saya jualan kambing. Bapak saya jualan kambing, tapi pinter untuk diversifikasinya, pinter Bapak itu. Jadi nggak hanya pelihara kambing, beliau juga jual dagingnya, juga buat akiko juga. Jadi adik-adik saya semua kuliah. Semua ada yang sudah S2, ada yang masih S1, maksudnya belum S2, tapi semua sarjana. Dan alhamdulillah semua juga sukses gitu. Itu dari kambing. Baik. Jadi kalau bertani, beternak, insya Allah kalau kita tekuni, kita diversifikasi dengan baik, kita lakoni, insya Allah bisa membawa rezeki dan membawa kesejahteraan. Kami yang di dinas membantu untuk mempromosikan dan membantu untuk dalam hal lalu lintasnya kita bantu gitu. Jadi intinya pesan-pesan di situ, ayo bertani beternak, karena bertani beternak itu keren. Dan jangan lupa nabi-nabi itu 90% itu petani peternak. Ya. Iya. Yang PNS 1. Siapa? Nabi Yusuf. Nabi kan Menteri Keuangan. Yang presiden 2 kan. Siapa, Dokter? Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Berarti yang jadi presiden 2, yang PNS 1, sisanya kan peternak dan semua. Petani. Iya. Kan gitu. Nabi Ibrahim ya peternak. Ada perkebun, ada Nabi Nuh, tukang kayu kan perkebunan. Nah, jadi itu adalah pekerjaan para nabi. Nah, ini Pak Dokter, kan anak-anak sekarang itu Gen Z nih ya. Mungkin bisa dikasih pesan nih atau motivasi agar tidak malu untuk menjadi petani. Mungkin ada gini, semangatnya digital boleh, tapi kita harus tahu negara kita kan agraris dan tanah juga luas. Sebenarnya potensi yang cukup kuat. Tantangan ke depan itu pangan loh. Di dunia ini tantangan ke depan pangan. Makanya Bapak Presiden selalu pangan. Nah, jadi kalau tantangannya pangan,
berarti pekerjaan yang sangat cerah ke depannya adalah yang berhubungan dengan pangan. Apa itu? Ya petani peternak itu. Tinggal kita ini konsisten, tinggal mau belajar karena semua butuh makan. Semua butuh makan. Makan pun ya harus ada lauknya. Lauknya dari peternakan. Nah, seperti itu. Mari petani peternak karena petani peternak itu keren. Nah, mungkin itu saja. Baik karena memang sekarang jadi David Beckham sekarang petani. Oh iya, peternak juga. Ada ayamnya juga. Iya, David Beckham ngambil telurnya. Telur. Jadi David Beckham sekarang petani peternak. Iya, jadi memang kalau lihat di story-nya David Beckham tuh memang ngambil telur, ngambil juga menanam buah juga, nanam sayur, nanam saham juga mungkin. Nanam saham bisa. Oke, Pak Dokter. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Luar biasa. Mohon maaf tadi agak terlambat kan. Baik, apa? Sibukan kerja. Ya. Baik, jadi ini juga pesan untuk para Gen Z, jangan malu untuk bertani. Karena negara kita adalah negara agraris ya. Petani peternak adalah satu tantangan kedepannya, ya ini pangan ya. Pak Dokter yang memang akan datang, yang akan global juga, jadi jangan malu untuk bertani. Dan mengenai si Polta ini diharapkannya untuk para peternak di Gresik ya bisa paham ya Pak Dokter ya. Monggo datang ke kantor. Paham, nanti juga akan dibantu dari bidang teman-teman peternakan. Nanti akan dibantu Pak Vicky sampai paham ya. Sampai paham. Kalau nggak paham nggak boleh pulang. Ini nggak paham, remedi. Free kopi, minum dan snack. Free kopi, minum dan snack. Jadi bisa datang ke kantor dinas peternakan di Pemkab Gresik. Jadi terima kasih Pak Vicky sudah memberikan sharingnya di pagi hari ini dan juga bisa sharing mengenai peternakan di Gresik ini apa aja dan ya potensinya. Baik, untuk sahabat cerdas, saya Ruzar. Saya Dr. Ewan Vicky Gresik. Sampai jumpa di podcast seru berikutnya. Alhamdulillah. Oke.